Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita dalam keadaan sehat sampai saat ini. Kali ini, saya akan menyampaikan dan membahas mengenai keutamaan zakat. Kata kuncinya adalah berzakat itu menambah harta, bukan berkurangnya harta. Pertanyaannya, kok bisa berzakat itu menambah harta, bukan mengurangi harta? Sedangkan berzakat itu kan mengeluarkan sebagian harta yang kita punya. Yang pertama dari namanya az-zakah. Zakah itu punya dua arti. Satu, al-taharah, dua, an-numu. Al-taharah artinya sesuatu yang suci dari dalam dan bersih dari luar. Jadi apa yang bersih dari luarnya saja, cuma dalamnya kotor, nggak suci. Misal, maaf sekali kalau kita contohkan hewan yang haram, kayak misalkan babinya dibersihin, dicuciin, dimandiin, disisirin, bahkan misalnya itu babinya bersih nggak? Bersih, cuman nggak suci kan? Maka bahasa Arabnya al-khinziru nafifun wala innahu ghairul thahir. Al-khinzir, babi, nafifun, bersih luarnya, tetapi tetap haram, nggak suci. Sama dengan manusia, misalkan pakai jas, pakai dasi, bersih, rapi, cuman maaf saya katakan, hatinya kotor, pencuri, datang ke masjid, orang takbir tapi pertama dia mundur, tas orang diambil. Jadi penampilannya itu hanya menyesuaikan dengan tas isi laptop yang diambilnya tadi. Sama dengan orang yang datang ke kantor untuk korupsi, untuk ke kantor untuk menipu. Pakaiannya bagus. Nah, itu disebut dengan orang yang bersih tapi tidak suci. Bersih bahasa Arabnya nafifun. Tapi kalau sudah suci, dalamnya bersih, luarnya disebut dengan tohirun. Kalau sifatnya disebut dengan toharoh. Kata Allah, kenapa zakat disebut dengan zakat? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat, kenapa disebut dengan zakat? Karena fungsi zakat yang pertama membersihkan kotoran di hati sehingga tidak terlampau ombak dengan urusan harta. Yang diperbudak harta nih, kalau Anda tidak ingin diperbudak oleh harta, capek mikirin harta benda, ngitung lagi, padahal yang ada pun belum dipakai. Ya kata Nabi, orang yang bisa makan di hari itu adalah orang kaya. Kalau punya jatah buat esok, udah kaya banget. Nih, harta nih cukup untuk 2 tahun ke depan. Masih dihitung juga, padahal hidup aja belum sampai setahun. Kebayang nggak? Jadi, ada orang yang diperbudak dengan harta, hitung. Dan yang paling bahaya adalah ketika dia sudah pelit dengan dirinya sendiri. Hartanya banyak, tapi nggak kepake. Bahkan banyak orang diperbudak dengan harta dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Orang-orang berzakat itu oleh Allah dijaga. Dan sikap yang berlebihan terhadap harta, jadi seakan-akan harta itu hanya dibuat oleh Allah mencukupi semua kebutuhannya. Jadi pas, dan orangnya juga tenang, hatinya tenang. Bukan kurang, dibuat pas dia pengen ada, pas butuh ini ada, pas mau berangkat kendaraan ada, pas mau makan makanan ada, cuma tenang hatinya. Pas mau bagiin pun tenang. Keluar hartanya untuk berzakat. Jadi dia merasa harta itu bukan sesuatu yang penting dalam hidup, dalam arti harus bergantung dengan harta, tidak. Tapi harta mengikuti irama hidupnya. Yang paling dahsyat adalah kata Allah, zakat itu saat dikeluarkan bukan sekedar menghindari sifat ketergantungan harta, tapi yang kedua ini yang paling dahsyat ternyata itu mengembangkan harta dengan bahasa yang indah. An-numu. Numu itu jumlahnya banyak, tapi manfaatnya seimbang. Kan ada jumlahnya banyak hartanya, tapi manfaatnya nggak ada sama sekali. Nambah hartanya, tapi nggak kepake. Nah, jadi tidak begitu nambah kepake, nambah ada manfaat. Kalau bukan untuk dia, untuk anaknya. Kalau bukan untuk anaknya, untuk cucunya. Kalau bukan untuk cucunya, untuk saudaranya. Bahkan kalau bukan untuk saudaranya, untuk tetangganya. Jadi ketika Allah tambahkan, selalu ada manfaat di dalamnya. Pernah dengar kisah Utsman bin Affan? Nah, beliau itu hampir setiap hari asetnya nambah terus. Tapi kebahagiaan itu selalu ada ketika beliau sudah mengeluarkan sebagian dari zakatnya.
bisa sholat tahajud sampai khatam Al-Quran dan biasa membaca Al-Quran. Yang paling dahsyat, setiap nambah aset selalu ada manfaatnya. Orang Yahudi menguasai sumur, kata Utsman, saya beli aja deh. Begitu dibeli, bukan cuma jadi aset, tapi bermanfaat bagi semua orang. Semua yang haus tinggal ambil aja, nggak perlu bayar lagi. Terus kebun punya Yahudi dibeli juga sama Utsman bin Affan. Saya beli kebunnya. Semua yang pengen kurma ambil aja sekarang. Ambil nggak perlu bayar. Yang lapar ambil, yang haus tinggal minum. Tetap milik Utsman dan itu terus bergerak kan nilainya. Setiap masa berganti dan nilainya terus bergerak sampai sekarang asetnya masih ada. Dijadikan apa? Disiapkan untuk penginapan. Semua hasilnya disimpan di bank Saudi. Disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Sampai sekarang, beliau sudah tidak ada 15 abad, tapi asetnya masih ada dan manfaatnya masih terasa. Dan dari 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 mana itu semua? Salah satunya kebiasaan Utsman bin Affan untuk berzakat. Setiap orang yang berzakat, maka harta dikeluarkan dilipat gandakan, paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. Setiap yang mengerjakan kebaikan dilakukan karena Allah, maka dulu perbuatan itu menjadi amal soleh. Semua perbuatan itu namanya amal, dikerjakan karena Allah, karena dorongan iman kita disebut dengan amal soleh. Misal saya mau minum, bukan sekedar minum. Minum itu perbuatan. Saya niatkan karena Allah, sebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal Bismillah. Ketika saya ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena Allah, maka perbuatan ini langsung berubah namanya jadi amal soleh. Nah, saat jadi amal soleh ini, dia punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Hasanah ini kalau sudah punya nilai, maka oleh Allah kemudian dia punya poin. Poinnya 10. Setiap hasanah punya 10 poin. Rumusnya di mana diketahui? Di Quran surah Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asu amtariha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya nilai hasanah, maka dia dapat poin 10 kebaikan, 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kesimpulannya bahwa bagi siapa saja yang mengerjakan zakat, ia keluarkan dari sebagian hartanya untuk zakat, maka zakat jadi amal soleh. Ketika zakat jadi amal soleh, maka dia punya nilai namanya hasanah. Ketika jadi hasanah, maka Allah berjanji setiap perbuatan hasanah dilipat gandakan 10 kebaikan. Ingat, semua yang jadi hasanah dilipat gandakan. Kalau Anda soleh jadi hasanah, sodako jadi hasanah, zakat jadi hasanah, punya nilai 10 poin. Apa itu 10 poin yang dimaksudkan? Bukan cuma 10 poin pahala di akhirat, tapi melipat gandakan 10 poin, 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan di dunia. Baik, itu saja penyampaian dan pembahasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Innal hamdalillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.